Baiklah, kita lanjut ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu jelaskan hubungan antara pasar, permintaan, dan penawaran. Beri contoh. Hubungan pasar, permintaan, dan penawaran digunakan untuk menentukan harga dan kuantitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Jika seseorang memiliki permintaan sebuah barang dan bersedia membayar, supply akan ditambah oleh produsen. Sementara supply naik, harga akan turun menjadi selevel dengan demand. Contoh-contoh dari pasar, permintaan, dan penawaran. Contoh dari permintaan yaitu suatu toko beras menjual banyak beras. Saat harga sedang turun, permintaan banyak. Sedangkan saat harganya naik, maka permintaan berkurang. Contoh penawaran, suatu toko tas menjual berbagai tas. Jika tas yang ditawarkan, maka tingkat barang tinggi dan jumlah penawaran banyak, dan juga sebaliknya. Contoh pasar, saat menjelang lebaran, banyak yang butuh daging, sehingga banyak supplier daging di mana-mana. Efek dari meningkatnya permintaan, maka harga pun akan menyesuaikan kemahalannya. Slide selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Poin A, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, perilaku konsumen atau selera konsumen. Saat ini HP BlackBerry sedang tren dan banyak yang beli, tetapi beberapa tahun mendatang mungkin BlackBerry sudah dianggap kuno. Poin kedua, ketersediaan dan harga barang sejenis, pengganti dan pelengkap. Jika roti tawar tidak ada atau harganya sangat mahal, maka meses, selai, dan margarin akan turun permintaannya. Poin ketiga, pendapatan atau penghasilan konsumen. Orang yang punya gaji dan tunjangan besar, dia dapat membeli banyak barang yang dia inginkan. Tetapi jika pendapatannya rendah, maka seseorang mungkin akan mengirit pemakaian barang yang dibelinya agar jarang dibeli. Poin keempat, perkiraan harga di masa depan. Barang yang harganya diperkirakan akan naik, maka orang akan menimbun atau membeli ketika harganya masih rendah. Misalnya seperti BBM atau bensin. Poin kelima, banyaknya atau intensitas kebutuhan konsumen ketika flu burung atau flu babi sedang menggila. Produk masker pelindung akan sangat laris pada bulan puasa Ramadan. Permintaan belewah, timun suri, cincau, sirup, es buah, kurma, dan lainnya sebagainya akan sangat tinggi dibandingkan bulan lainnya. Poin B, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu produk sangat tinggi, maka produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Dengan adanya teknologi canggih, bisa menyebabkan pemangkasan biaya produksi sehingga memicu penurunan harga.